مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله من أكرم بالنعم ثم الصلاة على المختار ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سأم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أسماؤه مئة إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنات بالسلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الله رحمننا الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, wabil khusus Ibu Hajah Rohani beserta keluarga. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul di ruangan Majlis Ta'lim Birjannah untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita melanjutkan masalah yaitu penyakit-penyakit yang timbul di hati manusia. Nah, sekarang ini pelajaran baru yaitu wal israr ay al mudawamatu ala dzambi ayil itsmi. Di antara penyakit yang timbul di hati manusia, dia terus-menerus, al israr wal israr artinya ay mudawamah, terus-menerus, ala dzambi atas dosa, ayil itsmi. Jadi sifat nggak mau tobat itu sifat jelek, itu penyakit ya. Semestinya manusia kalau Allah sudah berikan yaitu kemudahan untuk bertobat, Allah buka pintu tobat selebar-lebarnya, semestinya manusia segera begitu. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda itu sudah menjadi penyakit di hati, dan nanti dikhawatirkan ya mau dosa terus ogah bertobat. Kalau mau dosa terus ogah bertobat, ntar jangan-jangan matinya pun lagi dosa ya. Yang pernah saya katakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya berbuat dosa, nggak mau tobat, ya udah matinya lagi dosa. Itu kan jelek banget ya.
Maka yang berdosa ya cepat-cepat bertobat. Itu yang disebut wal israru ayil mudawamatu ala dzambi ayil ithmi. Penyakit di hati manusia terus menerus ya atas dosa. Wa qala Syuaib al-Huraifish. Ini ada cerita nih, ada seorang ulama nangis mulu dah katanya. Padahal dia enggak dosa gitu. Kenapa nangis mulu? Karena takut itu matinya enggak husnul khotimah begitu. Ya, dia sih enggak pernah dosa dah kasarnya. Dia nangis karena takut jangan-jangan dia enggak husnul khotimah. Karena dia pernah dengar ada seseorang ahli ibadah. Akhir-akhir dekat matinya dia sudah berpaling dari agama. Jadi jelek sekali. Nih cerita dari Syuaib al-Huraifish. Apa dibilang? Hukiya an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an. Dihikayatkan dari Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an. Annahu kharaja ila Makkah, bahwasanya dia keluar menuju ke Mekah hajan untuk bikin haji. Fakana yabki, maka adalah beliau Sufyan ats-Tsauri menangis. Ya, menangis yabki itu min awalil lail ila akhirih, dari awal malam yaitu maghrib ila akhirih sampai akhir malam yaitu subuh. Ya, nangis terus katanya pil mahmali, di dalam sekedupnya, di dalam tanduknya, ya, tandu yang berada di atas onta kan begitu. Qala lahu Syaiban ar-Ra'i, berkata kepadanya Syaiban ar-Ra'i, ya Sufyan, lima bukauka, kenapa kamu menangis? In kana li ajlil maksiati fala ta'si, kalau memang menangis kamu karena maksiat, kamu kan enggak pernah maksiat. Ya, kalau menangis kamu karena dosa, kamu enggak pernah berdosa begitu. Kemudian dijawab oleh Sufyan, faqala Sufyan, amma dzunub fala khatarat bibali qattu, adapun dosa-dosa itu enggak terlintas di hati saya sama sekali, saghiruha wala kabiruha, baik dosa kecil ataupun dosa gede, enggak pernah terlintas. Walaisa bukai ya Syaiban, bukanlah nangisku wahai Syaiban min ajlil maksiyah, bukan karena saya maksiat katanya. Walakin, tetapi min khaufil khotimah, takut mati bagaimana akhirnya nanti ya. Min khaufil khotimah, karena khawatir akhir dari kematian, jangan-jangan akhir dari kematian dalam keadaan tidak husnul khotimah ya. Nah, kenapa tuh dia bisa semacam mengambil kesimpulan yang paling ditakutin waktu mati begitu, itu yang ditakutin. Kenapa dia bisa ngambil kesimpulan begitu? Nih diterangin, li'anni ra'aitu, karena saya melihat syaikhon kabiron, orang yang besar. Syekh ini guru besar. Ada seorang guru besar katanya. Katabna anhul ilma, kami pun menulis ilmu dari dia, alias pelajaran-pelajaran dia memberikan ilmu-ilmunya kami tulis begitu. Ini orang hebat ini. Ya, katabna anhul ilma, kami menulis darinya ilmu. Ya, artinya kami dapat ilmu dari dia. Wa 'allaman nas, bahkan dia mengajarkan manusia arba'ina sanatan, 40 tahun. Wa jawara baitallahil haram, dan dia berada berdampingan dengan Ka'bah katanya. Sinin, bertahun-tahun. Artinya dia bertetangga, jawara, maksudnya hidup dekat Ka'bah terus dia. Sering di Masjidil Haram kerjaannya begitu. Jadi ngajarin orang 40 tahun, dia selalu berada di Masjidil Haram katanya. Wa kana yutalammasu barakatuhu, adalah orang itu sampai-sampai dicari berkahnya. Jadi orang-orang itu pada nyari, mana tuh Syekh si Fulan, mau minta berkahnya. Saking hebatnya tuh Syekh si Fulan itu. Ya, wa kana yutalammasu barakatuh, dan adalah orang tersebut yang udah ngajar 40 tahun, berada selalu di Masjidil Haram, dia diminta keberkahannya.
wa yusqa bihil ghais, dan diminta supaya diturunkan hujan melalui dia. Maksudnya apa nih? Ini yang namanya tawasul. Disuruh berdoa, wahai Syekh, tolong dong pimpin doa ini, kita pacaklik, mudah-mudahan Allah turunkan hujan dengan berkah doa engkau. Biasanya tuh orang hebat yang kita minta. Nah ini dia nih dia. Dikatakan orang ini hebat sekali, dicari keberkahannya. Wa yusqa bihil ghais, dan dengannya diturunkan hujan. Hujan turun benar-benar. Jadi kata orang sekarang saktilah begitu. Jadi hebat sekali. Dia berdoa minta turun hujan, Allah turunkan. Begitu. Falamma mata, ini yang serem. Maka tatkala dia mati, katanya tahawwala wajhuhu anil kiblah, telah berpaling mukanya dari kiblat. Wa mata ala syirki, dan mati dalam kemusyrikan. Ya, ini cerita supaya orang takut. Benar nggak benar urusan kedua sudah. Ini cerita supaya orang takut, walaupun amalnya banyak juga. Bisa aja ntar matinya dalam kemusyrikan. Itu yang dikhawatirkan. Begitu. Maka jangan kalau berbuat dosa terus-terusan, berhentilah. Fa ana khaifun min su'il khatimah, maka saya takut dari mati yang buruk. Ya, faqala lahu inna dzalika min su'mil maksiyah. Berkata Sufyan itu kepada si Syaiban, sesungguhnya yang demikian itu gara-gara su'mil maksiyah. Su'um itu artinya apa ya? Ini bila mana orang misalnya dapat kerugian, dibilang nih gara-gara lu nih, sialan begitu. Ya, bahasa kampungnya sialan. Jadi inna dzalika min su'mil maksiyah. Sesungguhnya yang demikian itu artinya dia orang alim, ahli ibadah, matinya mati jelek, musyrik. Ini gara-gara sialannya tuh maksiat. Maksiat itu membawa sialan, begitu. Maksiat membawa sialan, di antaranya membuat orang matinya mati jelek. Maka yang udah maksiat berhenti dan bertobat, begitu. Tadi kan judulnya begitu. Di antara sifat yang buruk, penyakit yang jelek di hati, yaitu terus-menerus berbuat dosa. Itu jelek. Maka diterangkan tuh cerita tadi, orang matinya mati jelek, padahal dia ahli ibadah. Nah, mungkin dia maksiat sedikit kali, ya belum berhenti, dientar-entar bertobat. Akhirnya malah melebar dan dia mati dalam keadaan lagi musyrik. Ya. Ini dikatakan min su'mil maksiyah. Ini gara-gara sialannya maksiat. Wal israr ala dzunub, dan karena terus-menerus atas dosa. Fala ta'si rabbaka tarfata ainin. Maka dari itu janganlah kamu berbuat dosa terhadap Tuhanmu walaupun sekejap mata, tarfata ainin. Untuk itulah jangan berbuat dosa kepada Tuhanmu sekejap mata, sekalipun jangan. Kalau memang udah pernah, buru-buru bertobat. Takut lagi maksiat mati, konyol lagi itu matinya. Kemudian selesai itu dah penyakit di hati, berbuat dosa nggak mau berhenti, ntar bisa mati konyol begitu. Ada lagi nih penyakit yang lain yang berjangkit pada hati manusia, yaitu wasu'uzzanni billah, buruk sangka terhadap Allah. Ini nggak bolehan lagi ini. Su'uzzon, buruk sangka billah terhadap Allah, nggak boleh. Walaupun ditakdirkan kena penyakit banyak, ditakdirkan miskin, melarat, tetap jangan buruk sangka. Jangan dibilang wah Tuhan benci banget kali sama gue. Jangan tuh buruk sangka. Ya paling mudah-mudahan harapannya ya begitu. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Jangan pernah. Jelek. Sama orang aja nggak boleh, apalagi sama Tuhan. Orang kan nakal kasarnya. Pantes dah buruk sangka begitu sama dia. Nggak boleh juga.
Tapi apa Tuhan lebih-lebih nggak boleh kudunya. Maka ini dosa besar ini. Ini penyakit ini mesti dihilangkan. Wasu'uzzanni billah, buruk sangka kepada Allah. Fa innallaha azza wa jal, maka sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha agung. Ayyara, bukan ghaira ini. Saya lihat-lihat di dalam kitab yang lain nggak ketemu kalau ghaira qauman, ayyara qauman. Kelebihan titik. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela begitu, ayyara qauman, mencela suatu kaum gara-gara buruk sangka, dicela dia sama Allah. Nih, mana ayatnya nih dalam Quran nih? Wa dzalikum zannukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum. Wa dzalikum, yang demikian itu. Jadi ada cerita sebelumnya nih. Ini orang kafir ini. Jadi orang kafir dicela itu. Ini gara-gara apa tuh sehingga mereka dihukum sama Allah? Ini zannukumul ladzi zonantum, gara-gara sangkaan kamu yang kamu menyangka birabbikum terhadap Tuhanmu. Jadi dia menyangka kepada Allah. Apa sangkaan Allah? Sangkaan dia kepada Allah ya sangkaan buruk. Di antaranya kalau nggak salah itu katanya dia menyangka bahwa Allah itu kan nggak tahu banyak. Kalau kita berbuat dosa diam-diam. Kalau kita dosa diam-diam Allah nggak tahu begitu. Maka dari itu ayo kita berbuat dosa diam-diam. Akhirnya Allah hukum. Nah terjadinya kamu dihukum gara-gara sangkaan kamu yang buruk terhadap Allah sehingga membinasakan kamu. Ardakum, membinasakan kamu. Jadi dzalikum zannukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum. Yang demikian itu, artinya orang kafir itu mendapat hukuman gara-gara sangkaan kamu. Zannukum alladzi zonantum, yang kamu menyangka birabbikum terhadap kamu. Kamu pernah menyangka katanya kalau berbuat dosa diam-diam maka Allah nggak lihat begitu. Akibatnya malah kehukum dia. Berbuat dosa Allah binasakan. Nah, itu cerita orang kafir tuh katanya. Itu contoh buruk sangka kepada Allah. Wa qala ta'ala, ada lagi ayat yang berbunyi wa zonamtum zonnassau, dan kamu menyangka dengan sangkaan yang buruk ya. Wa kuntum qaumam bura, dan adalah kamu kaum yang binasa. Ini pun cerita orang kafir ya. Wa zonantum zonnassau, kamu menyangka dengan sangkaan yang buruk ya. Wa kuntum qaumam bura, dan adalah kamu kaum yang binasa. Nah, itu juga cerita orang-orang kafir. Cerita orang-orang kafir itu. Dia menyangka kepada Allah sangkaan yang buruk ya, sehingga terdorong berbuat jahat. Terdorong berbuat jahat ya. Nah ketika dia berbuat jahat ya Allah hukum. Nah, itu gara-gara sangkaan yang salah. Qala Aliun radhiyallahu an, berkata Imam Ali, li rajulin, Imam Ali berkata kepada seorang laki-laki, akhrajahul khaufu ilal qunut, mengeluarkan dia gara-gara takut kepada al-qunut, putus asa. Ya, ini zaman Imam Ali ada seseorang ya, hampir putus asa dia. Lantaran banyak dosanya. Lantaran banyak dosanya diputus asa begitu. Nah Imam Ali ngomong sama dia ini. Itu yang dikatakan qala Aliun radhiyallahu an, berkata Imam Ali li rajulin, kepada seorang laki-laki. Orang laki-laki ini apa? Akhrajahul khauf ya, telah mengeluarkan orang laki-laki ini oleh rasa takut. Takut disiksa, takut ini, takut itu, ketakutan aja dia. Nggak ada harapan begitu, takut aja. Ini membuat dia ilal kunut, kepada putus asa.
Kudunya ya sudahlah, yang sudahlah. Mudah-mudahan Allah ampunin, kudunya begitu. Jangan apa gue diampunin nih. Nah kemudian dosa terus, dibilang wah nggak bakal diampunin gue nih. Nah ini udah menunjukkan putus asa katanya. Maka Imam Ali ngomong sama dia nih, ya hadza, wahai ini orang katanya, ya suka min rahmatillahi a'dhamu min dzunubika. Ya. Putus asa kamu dari rahmat Allah itu lebih besar dosanya daripada kamu putus asa. Ya. Daripada kamu dosa. Saya ulangin, ya suka min rahmatillah, artinya putus asanya engkau dari rahmat Allah itu a'zamu, lebih besar, min dzunubika, dari dosa-dosa. Anggap dosa kamu ditumpuk-tumpuk selangit begitu, tapi kamu putus asa, masih gedean putus asa tuh dosanya. Ya. Jadi nggak boleh putus asa walaupun pernah berbuat dosa, supaya ya bertobat udah, bertobat begitu, nggak ada putus asa. Nah, itu ada yang cerita tentang ada orang di zaman dulu katanya sebelum Nabi Muhammad itu, ya mungkin di masa Bani Israel membunuh 99 orang. Ya, dia nggak putus asa, datang ke rumah katanya si Ustadz, Ustadz begitu, ini udah membunuh 99 orang, ada gak harapan untuk bertobat? Ya, kata itu Ustadz, wah nggak ada dong harapan untuk bertobat. Udah banyak banget bunuh orang, bunuh lagi tuh orang, jadi capek bunuh orang. Masih nggak putus asa, datang lagi cari kiai yang paling tinggi ilmunya. Baru tuh dah dicari ketemu. Kata kiai, siapa yang ngelarang bertobat? Wah keren, langsung dibertobat. Selesai ceritanya tuh, panjang tuh. Cuman begitulah maksudnya. Ya, jadi jangan putus asa, nggak ada. Kemudian waqala Sufyan, berkata Imam Sufyan, man aznaba dzamban, siapa-siapa yang berdosa suatu dosa, fa'alima, maka dia tahu, dia sadar, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qaddarahu alaih, bahwasanya Allah telah mentakdirkan. Nah ini nih, wa raja ghufranahu, dan dia mengharap ampunan Allah. Ghafarallahu lahu zambah, Allah ampunin baginya dosa-dosanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada orang berbuat dosa, ya, dia nggak putus asa, ya, maka dari itu supaya nggak putus asa, apa itu dibilang? Dibilang ini udah takdir. Apa takdir? Nah ingat nih, takdir adalah pengetahuan Allah tentang seseorang begini, begitu, begono, itu udah Allah ketahui, itu namanya Jadi takdir bukan Allah paksa dia atau Allah apa itu ya atur dia. Kayak wayang diatur ame dalang, enggak. Takdir itu pengetahuan Allah tentang sesuatu akan terjadi begini, begitu. Ya, misalnya saya orang hebat, saya tahu nih bahwa si fulan besok akan begini, besokan akan begono. Nah itu saya tahu, itu namanya takdir itu. Takdir dari saya, itu contoh aja, takdir. Arti pengetahuan saya tentang si fulan berbuat ini, besokan lagi berbuat itu. Apakah saya paksa dia berbuat ini, berbuat itu? Kagak, emang dia ngerjain sendiri. Saya ini sebatas saya tahu aja, itulah takdir. Ditakdirkan orang miskin. Allah tahu tuh si Anu bakalan miskin. Ya, bagaimanapun tetap miskin, begitu kan. Nah itu dia, bukan Allah paksakan dia miskin gitu. Ditakdirkan dia kafir, bukan Allah buat dia kafir. Allah tahu si fulan tuh Abu Jahal contohnya, diapain juga tetap aja kafir. Nabi ajak, Nabi rayu, ini itu nggak nempan, udah emang Allah udah tahu dia bakalan tetap kafir dan matinya dalam kafir. Itu takdir, itu mati kafir ya takdir, udah begitu. Nah ada orang berbuat dosa udah terjadi nih ya, jangan belum terjadi, udah terjadi ya, dia berbuat dosa, dipikirin ini memang udah takdir, udah ditulis oleh Allah. Nah sekarang saya minta ampun sama dia, Allah ampunin, selesai ceritanya.
Nih, jangan nyalain Allah, itu nggak benar udah. Allah benci itu, jangan-jangan dosanya gedean lagi. Iya, nyalain Allah begitu. Ada dalam kitab Nasuih itu diceritakan, ada orang berbuat dosa, dibilang ini dosa dari Allah ini katanya. Salah. Kenapa nggak sembahyang? Wah, dari sononya begitu. Kenapa mencuri? Takdir Tuhan. Ya betul memang takdir Tuhan, cuman pemahamannya biar benar. Itu nggak salah. Dengan syarat udah terjadi, belum terjadi nggak ada yang tahu. Sesuatu yang terjadi takdir Allah. Artinya udah ditulis begini, begono, begitu. Ya. Jadi kesimpulannya menyebut takdir itu nggak apa-apa. Ya, kenapa berbuat dosa ini udah takdir Allah udah. Untuk membuat dia ada harapan. Jangan timbul putus asa begitu, nggak apa-apa. Tapi pahamin takdir itu bukan Allah yang nyetel kamu nakal, diprogram kamu nakal, tidak. Allah hanya sebatas mengetahui kamu akan berbuat dosa tanggal sekian, kamu nanti akan berbuat baik tanggal sekian, hari sekian di sono. Udah ada tuh, nggak keluar dari situ. Itu hebatnya Tuhan. Ya, itu hebatnya Tuhan, mengetahui hal-hal yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sebelum terjadi udah tahu dia. Itu namanya takdir. Ya, cuman kadang-kadang orang pahamin untuk nyalain Tuhan. Kenapa nggak sembahyang? Emang Tuhan takdirin gue nggak sembahyang. Begitu. Padahal dalam Quran disuruh sembahyang kita, itu jadi bagaimana dong? Lu ngomong salah. Dalam Quran Allah ngomong wa aqimus shalah, diriin lu kenapa bilang emang disuruh nggak sembahyang? Apa ditakdirin nggak sembahyang? Ya. Aco itu. Ya. Jadi susah ini memahami takdir ini. Mesti dirubah ini pemahaman takdir. Karena sementara ini arti takdir, ketentuan Allah ini yang kadang-kadang jadi buat orang salah paham. Ketentuan Allah jadi Allah tentuin begitu. Seakan-akan Allah membuat kita jadi nakal, kalau takdirnya nakal. Begitu. Padahal enggak, yang berbuat nakal ya kita sendiri. Cuman Allah sebatas tahu. Ya. Maka tuh dalam kitab yang saya pahamin, takdir itu diartiin ilmullah al-azali. Ya, ilmu Allah yang dahulu, mengetahui segala yang terjadi. Itu pengertian takdir. Apa takdir? Takdir adalah pengetahuan Allah yang dahulu akan segala yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Pengetahuan Allah. Jadi jangan salahin Allah ketika nakal. Kalau salahin Allah ketika nakal, dosanya lebih banyak nyalain daripada nakalnya. Anggap kenapa yang gak sembahyang, emang udah ditentuin sama Allah gak sembahyang. Ngomongnya itu lebih besar dosa daripada yang gak sembahyang itu. Karena dia gak merasa salah. Dia gak merasa salah. Begitu. Apa gunanya Allah suruh bertobat? Ya. Karena emang tobat itu kan pengakuan salah. Dia nggak merasa salah, jadi nggak tobat, maka dia nakal terus. Dengan gue nakal terus, emang takdirnya gue begini, begitu dia ngomong dah. Ini kacau balau, pemahaman yang salah. Ya. Begitu saudara-saudara. Terus lanjutannya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu lil abdi yaumal qiyamah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada si hamba di hari kiamat. Apa firman Allah? Ma mana'aka id ra'aital munkara antun kirahu. Apa yang menyebabkan kamu tercegah, ya, terhalang ketika kamu melihat kemungkaran, kamu tidak mengingkarinya. Ini ada pertanyaan di akhirat nanti. Diceritain ada seseorang yang melihat kemungkaran, tapi didiemin aja. Kan dalam Islam kan barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia berusaha merubahnya.
Ya kalau bisa dengan tangannya, nggak bisa dengan ucapan, nggak bisa dengan ucapan, dengan hati. Terakhir udah hatinya gedap dengan perbuatan munkar itu. Nah orang ini nggak berbuat apa-apa ketika melihat kemungkaran, maka ada pertanyaan, ma mana'aka idra'aital munkaro, apa yang mencegah engkau ketika engkau melihat kemungkaran? Apa yang mencegah engkau antun kirahu, untuk mengingkarinya? Maksudnya kenapa kamu nggak mengingkari kemungkaran ketika melihat kemungkaran? Nah ini ada kesalahan ini, sudah lihat-lihat ini. Dibilang fa'in laqanahullahu hujjatahu. Ya. Ini ada dalam kitab Imam Ghazali. Saya lihat dalam kitab tersebut, itu yang benar fa'idha laqanahullahu hujjatahu. Faiza tahu-tahu begitu, Faiza tahu-tahu Allah diktein, Allah kasih ilham begitu. Tahu-tahu Allah kasih ilham ya untuk bisa menjawab. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa kamu melihat kemungkaran diam aja? Nah itu orang itu bisa menjawab setelah Allah kasih ilham, didiktein begitu. Dikasih ilham bagaimana menjawabnya. Ya, hujjatahu, hujjah dan alasannya. Dia punya alasan ini. Apa dibilang? Qala Rabbi rajautuka wa khibtun nas begitu. Wahai Tuhan, saya melihat kemungkaran kemudian saya diam aja karena saya takut sama orang. Maka saya diam aja. Emang boleh kan tadi saya bilang, ada kemungkaran kalau bisa robah dengan tangan. Kalau berani, nggak berani ngomong takut juga ntar digebukin kita dibanyak banget, udah hatinya gede diam aja. Nah itu dia nih, dibilang Rabbi rajautuka wa khibtun nas begitu. Wahai Tuhan, saya mengharapkan ampunan Engkau. Waktu itu saya takut sama orang. Gara-gara takut sama orang, diboleh turun tuh untuk mengingkari kemungkaran. Boleh nggak pakai dengan tangan karena kita takut. Boleh nggak pakai dengan ucapan karena kita takut. Jadi terakhir ya dengan hati. Akhirnya orang tersebut diampunin begitu. Nah ini lanjutan ini, qala fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, qad ghafartu dzalik begitu. Telah saya ampunin ya, yang demikian itu. Jadi dia ini orang melihat kemungkaran tapi tidak bertindak. Ditanya sama Allah, kenapa lu diam aja? Dia nggak bisa jawab. Iya, akhirnya dapat ilham begitu, didiktein lah dalam pikirannya. Dibilang, ya Allah saya takut sama orang. Cakep jawabannya, jadi nggak dosa emang. Dia takut. Boleh kita nggak ngerubah dengan tangan, nggak ngerubah dengan mulut, karena kita takut. Anggap tangga inti galak banget begitu, dia berbuat dosa, inti diam aja, inti nggak dosa udah. Yang penting jangan nimbrung sama dia, jangan ikut berbuat dosa. Nih ikut serta nih, atau nonton kali di situ sama aja. Ya, ada kemungkaran, kita pengen ngerubah, pada galak-galak semua. Udah, gue diam aja di rumah, gue ngerem nih nganda, begitu. Ya. Nggak dosa itu, nggak dosa, karena kita nggak berani lantaran mereka tuh serem-serem. Kita sendirian. Ya. Nah ini dia nih orang begitu nih. Dibilang rajautuka wa khibtun nas. Ya Allah Rabbi, ya Tuhanku, saya mengharapkan Engkau, mengharapkan ampunan. Nah, waktu itu saya nggak berani menegur karena wa khibtun nas, karena takut kepada manusia. Maka Allah berfirman menjawab nih, qala fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu dzalik, sungguh aku sudah ampunin. Kamu tidak mengingkari kemungkaran karena kamu punya alasan. Nggak mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan mulut, lantaran takut kepada manusia. Zakarul dzalikal Ghazali. Yang demikian itu disebut oleh Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitabnya namanya Ihya Ulumuddin. Maka saya tadi berani nyalahin ini. Dituliskan di sini fa'in laqonahu. Ini nggak enak artinya fa'in dan maka apabila. Yang ada fa'idza laqanahullahu, maka tahu-tahu Allah mentalkinkan
alasan dia kenapa diam aja ketika ada kemungkaran. Dia bisa jawab lah begitu. Ketika dia bisa jawab pertanyaan Allah, udah selamat dia. Selamat. Jadi nun ganti za. Nun ganti za jadi. Ya, nun ganti idza. Fa idza pakai fa. Tadi kan fa'in. Fa'in laqanahullahu hujjatahu. Enggak enak artinya, enggak bisa dipaham. Susah dipaham kalau pakai fa'in. Kalau bilang fa'idza laqanahullahu hujjatahu itu mudah dipaham. Maka tahu-tahu fa'idza itu fa'idza pujaiyah. Fa'idza yang artinya tiba-tiba. Ya, fa'idza yang artinya tiba-tiba. Jadi tadi termasuk dosa penyakit hati buruk sangka kepada Allah. Nah yang kedua ini wabi ibadillah. Buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Nggak boleh juga. Buruk sangka kepada orang baik. Nggak boleh. Kalau buruk sangka kepada orang jahat boleh. Nggak apa-apa. Ada orang terkenal memang tangannya, aduh dikit-dikit ngambil aja. Ada apapun diambil. Pas banget suatu ketika barang kita hilang. Emang ada dia di situ semalam saya lihat. Jangan-jangan, nah nggak apa-apa. Apa-apa itu, karena emang dia biasa berbuat nggak benar. Kalau orang sangka, jangan salahin yang nyangka, salahin diri sendiri. Kenapa selalu biasa tangan jahil, ya, biasa tangan jahil begitu, ya, ringan tangan, tukang ngambilin, ada apa ya diambilin aja. Ya. Nah, orang sangka buruk, ya wajar. Yang nggak wajar orang baik disangka, nah ini yang nggak boleh. Nih, wabi ibadillah, menyangka terhadap hamba Allah, menyangka buruk. Alladzina hum ahlul khair, yang mereka itu orang baik disangka buruk. Jangan minal mu'minin, daripada orang yang beriman. Bi khilafihi bil pusak, berbeda buruk sangka bil pusak kepada orang fasik. Pusak jamak daripada fasik. Apa orang fasik? Orang yang tukang melanggar. Ya, orang nakal. Orang fasik, orang yang melanggar, begitu. Misalnya buruk sangka kepada perek, ya. Emang kerjaannya gitu. Bikhilafihi bil fusak, berbeda buruk sangka terhadap orang fasik. Minhum, dari mereka. Fala ithma fihi, maka tidak ada dosa di dalamnya. Di dalam buruk sangka kepada orang fasik. Fi nahwi ma yadhharu minhum, pada semacam yang nampak dari mereka. Artinya yang nampak aja itu dari kejelekan. Di kejelekannya tangannya enteng, suka ngambil milik orang lain. Ada suatu ketika barang kita hilang, kita menyangka jangan-jangan dia. Nah, tahu-tahu misalnya ada lagi nih masalah nih, ada seorang perempuan diperkosa misalnya. Nah, kita nggak boleh tuh mengkaitkan, nih jangan-jangan dia kali yang mau perkosa. Loh, dia tadi jeleknya tangannya suka ngambil, kok sekarang lu bawa-bawa? Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi sangkalah terhadap yang biasa ia kerjain dari keburukan. Ya, yang biasa ia kerjain. Jadi jangan kemana-mana begitu. Itu yang disebut apa dibilang tadi, pinahwi ma yadhharu minhum. Jadi boleh buruk sangka kepada orang fasik, ya, tidak ada dosa padanya, pada ya semacam pinahwi, pada semacam ma yazharu minhum, apa yang nampak dari mereka, yang biasa kejelekan itu. Afadahul Jalal al-Mahalli. Ini diterangkan oleh Jalal al-Mahalli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, hai orang yang beriman, jauhkan katsiran minadh-dhann, kebanyakan dari sangkaan. Jadi kebanyakan dari sangkaan itu buruk. Kebanyakan sangkaan adalah buruk, tapi ada sebagian kecil sangkaan yang tidak
Kayak tadi itu menyangka orang yang biasa jahat, kita bilang dia kalidah. Begitu. Jadi enggak semua sangkaan buruk, tapi kebanyakan buruk, jelek. Yang namanya menyangka kebanyakan buruk. Tapi ada juga menyangka enggak buruk. Iya, bila mana menyangka perbuatan buruk pada orang yang biasa berbuat buruk. Ya. Atau contoh yang lain ini. Ada orang datang dari jauh. Saya sangka jangan-jangan nih saya anuh nih. Ya nggak dosa itu. Tahu-tahu orang lain, ya udah. Motor noh. Wah dia tuh datang nih. Tahu-tahu bukan. Cuman mirip-mirip doang. Iya, nggak dosa saya menyangka. Lagi bukan menyangka kejelekan. Itu namanya nebak. Nebak ya. Nggak apa-apa itu. Jadi nggak semua sangkaan haram. Nggak semua sangkaan buruk. Emang kebanyakan. Ada sebagian kecil sangkaan tuh nggak buruk. Yaitu menyangka terhadap orang jahat. Disangka jahat, ya wajar. Lu ngapain berbuat jahat? Sehingga menimbulkan sangkaan orang bahwa kamu jahat. Begitu. Wa takdzib bil qadar yang akan datang. Ya. Jadi inilah saudara-saudara penyakit yang timbul di hati. Yaitu buruk sangka ada dua. Buruk sangka kepada Allah itu haram total udah. Nggak ada sama sekali itu dah. Yang kedua buruk sangka kepada manusia. Buruk sangka kepada manusia dibagi dua. Buruk sangka kepada manusia baik haram. Tapi buruk sangka kepada manusia jahat nggak apa-apa. Begitu tuh kesimpulannya. Itu doang sih kesimpulannya. Nanti wa takdzib bil qadar. Itu penyakit juga tuh, nggak percaya sama takdir, salah lagi. Dibilang nggak ada takdir katanya. Kacau dah. Salah lagi itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.